Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah subuh Masjid Al-Furqan, wilayahnya namanya Nitikan, Sorosutan, Yogyakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Penduduk dunia ini, penduduk alam semesta ini, Allah ciptakan banyak sekali makhluk, lebih 18.000 jenis makhluk-makhluk. Yang paling tinggi dari semua makhluk itu nilainya di sisi Allah adalah manusia. Manusia lebih tinggi dari malaikat, lebih mulia dari malaikat. Malaikat itu kerja untuk manusia, memberi rezeki, Mikail namanya, mencatat amal, Kiraman Katibin namanya, mengantar wahyu, malaikat Jibril namanya, menjaga neraka, Malik Zabaniyah namanya. Ini semua malaikat kerja untuk kita. Dari seluruh makhluk yang paling mulia manusia. Dari seluruh manusia yang paling mulia adalah orang beriman. Wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan cemas, jangan takut, jangan sedih, jangan bimbang, jangan ragu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Derajatmu itu paling tinggi jika betul-betul kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Muslim Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi di dunia ini masih ada satu orang yang beriman, yang sudah nggak tahu lagi syariat Islam, udah nggak tahu sholat, udah nggak tahu puasa, udah nggak tahu zakat, udah nggak tahu haji, nggak tahu. Tahunya cuma mengucap Allah 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 Allah. Kawan-kawannya seluruh dunia sudah kafir semua. Kawan-kawannya nanya, apa sih kamu? Sore-sore, pagi-pagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dulu mbah-mbah saya tuh kalau kaget bilang ya Allah, kalau seneng ya Allah. Wah, itu aja yang saya tahu tentang Islam. Tapi saya orang Islam. Yang saya tahu cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu aja lah yang saya buat. Allah tidak kiamatkan dunia demi menghormati satu orang beriman yang seperti itu, mutu imannya. Kiamat tidak akan menimpa orang beriman. Kiamat hanya menimpa orang-orang kafir dan orang-orang bejat saja. Manusia terakhir yang beriman yang hanya tahu Allah Allah itu tinggalnya di Arafah, di padang Arafah. Dalam hadis Muslim Rasulullah ceritakan, dia menggembala kambing di padang Arafah. Arafah waktu itu sudah pohon kayunya udah besar-besar, rumputnya udah tebal, air mengalir jernih. Satu hari nanti padang Arafah itu seperti
Indonesia hijau. Sekarang aja udah setiap tahun turun salju sekarang. Air mengalir muncrat dari satu tempat itu, muncrat air nggak berhenti. Nanti air mengalir jernih. Satu-satunya orang beriman yang cuma tahu Allah itu menggembala kambingnya di padang Arafah. Datang singa mau mengambil kambingnya, dia berantem sama singa. Dia pukul singa pakai kayunya, berantem, dia luka-luka. Kemudian dia mati. Karena lukanya itu dia mati. Hari itu dia mati, seluruh dunia dihancurkan, dikiamatkan oleh Allah SWT. Tidak ada harganya alam semesta ini kalau tidak ada satu orang beriman di atas dunia. Sebegitu tingginya Allah menghargai orang beriman. Quran dan hadis cerita begitu. Apa sih istimewanya orang beriman? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Walaupun banyak dosanya. Sahabat nanya, Abu Dzar Al-Ghifari nanya, kalau dia berzina pokoknya dia masuk surga, kata Nabi. Kalau dia mencuri pokoknya masuk surga. Jahat pun dia kalau beriman masuk surga. Iya, cuman kapan masuk surganya, itu masalahnya, kapan. Nggak mungkin langsung masuk surga, nggak mungkin. Sebab yang langsung masuk surga nggak diperiksa-periksa itu adalah orang beriman yang bertakwa. Karena surga itu diciptakan untuk orang bertakwa saja, ada sajanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan surga, mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga. Yang mana surga itu luasnya seluas seluruh bumi ditambah seluruh langit. U'iddat lil muttaqin. Dijanjikan surga itu hanya untuk orang bertakwa. Sedangkan neraka untuk orang kafir. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau orang belajar fisika pasti takut dengan neraka. Kenapa? Karena dia tahu panasnya neraka itu luar biasa. Karena bahan bakarnya batu. Air ini kalau kita bakar, dia menerima panas. Tapi 100 derajat habis nih, kalah. Dia jadi uap. Air nggak mampu menerima panas lebih dari 100 derajat Celcius, jadi uap. Kalau kita ambil baja, besi baja sebatang, bakar, dia merah, 2500 derajat cair. Ternyata baja pun nggak kuat menahan panas lebih dari 2500 derajat Celcius. Tapi kalau batu, ambillah batu seputar gajah, bakarlah 10.000 derajat, belum apa-apa, tidak cair, jadi abu. 20.000 derajat mungkin masih tahan batu. Kalau dia jadi bahan bakarnya, kayak mana panasnya api neraka. 10.000 derajat, waduh, mana tahan kita masuk situ. Maka Allah katakan fattaqun nar, takutlah kamu sama neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu batu dan manusia. U'iddat lil kafirin, disediakan khusus untuk orang-orang yang kafir saja. Jadi kalau kafir jangan menghibur diri. Walaupun saya kafir, belum tentu saya pasti. Belum tentu. Walaupun saya kafir belum tentu masuk neraka gitu. Pasti. Orang kafir sekarang menghibur diri. Memang neraka itu mbahmu yang punya? Loh ya bukan. Jadi kenapa ente ngancam-ngancam saya masuk neraka?
Yang ngancam inti masuk neraka kafir-kafir bukan kami, Allah yang ngancam. Yang punya alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan neraka, yang menciptakan surga itu yang ngancam. Kami cuma nyampaikan aja. Paham? Kalau kafir nggak usah menghibur diri, masuk Islam, ucap syahadat supaya selamat dunia. Kafir masuk neraka nggak diperiksa-periksa Pak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir digiring masuk neraka serombongan, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, nggak pakai wa. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah orang-orang kafir depan pintu neraka sudah terbuka lebar, tinggal nyemplung aja. Nggak mau nyemplung disendok sama malaikat mati. Kayak ngambil toge itu. Mau apa? Sedangkan orang takwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa digiring masuk surga serombongan. Satu rombongan 70.000. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah di depan pintu surga orang-orang bertakwa itu, barulah pintu surga dibuka. Jadi pintu surga masih dikunci. Kata Nabi, miftahul jannah biyadi, yang megang kunci surga aku, kata Nabi. Aku yang akan buka pintu surga. Tidak boleh umat lain masuk surga sebelum umatku, kata Nabi. Wa ma'iyya bisab'ina alaf min ummati. Rombongan pertama bersama aku, kata Nabi, 70.000 dari umatku. Rombongan pertama 70.000, rombongan kedua 70.000, rombongan ketiga. Kira-kira masuk nggak kita rombongan pertama ini? Bersama Rasulullah, masuk nggak? Insya Allah ya. Sahabat Nabi aja 124.000. 70.000 rombongan pertama kita masuk. Ditarik mungkin jenggot kita. Kami ini 27 kali perang. Kalian berapa kali mencet handphone lawan Ahok aja nggak berani kalian. Kafir masuk neraka nggak diperiksa-periksa. Takwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Tinggal yang di tengah-tengah, orang beriman. Takwa nggak, kafir nggak beriman. Ucap syahadat dia. Cuman ya itu. Tidak bertakwa. Sholat juga. Rajin pun ke masjid, tapi ke masjid bawa sandal jepit, pulang bawa sepatu beli. Yang begini ditimbang amalnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak baiknya dari jahatnya, setelah ditimbang masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak jahatnya dari baiknya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa boleh buat walaupun beriman? Kalau banyak dosanya dari baiknya, apa boleh buat? Setelah ditimbang masuk neraka dulu. Apa Allah kejam? Enggak. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat kasih sayang sama orang beriman. Mana buktinya sayang? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebaikan dibayar Allah 10 pahala. Itu baiknya Allah. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa berbuat satu dosa dibayar satu dosa. Allah nggak mau menganiaya hambanya. Berbuat satu baik dibayar 10, berbuat satu jahat dibayar satu dosa. Ditimbang amal 1000 dosanya 100 baiknya. Memang subtuloyo lah ini orang. Berbuat satu baik dibayar 10, berbuat satu jahat dibayar satu dosa. Sekali ditimbang banyak dosanya dari baiknya, bagaimana?
Kalau berbuat baik dengan tenaga, dengan pikiran, Allah bayar 10 pahala 1 kebaikan. Tapi kalau berbuat baik dengan hartanya, itu Allah bayar 700, bukan 10. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa melakukan satu kebaikan dengan hartanya di jalan Allah, seperti menanam satu biji di dalam tanah. Dari satu biji di dalam tanah yang dia tanam itu tumbuh 7 tangkai, tiap-tiap tangkai buahnya 100. Berarti berbuat baik 1 dengan duit, dengan harta, Allah bayar berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bayar berapa banyak terserah Allah, kepada siapa Allah mau. Ini yang datang sini semuanya diampuni dosa oleh Allah SWT. Begitu kita bubar, malaikat menjerit di langit, qumu maghfuran, berdirilah kamu, seluruh dosa kamu sudah diampuni. Tapi pahala tidak sama. Dosa semua diampuni, yang tertidur pun diampuni. Malaikat nanya, ya Allah, itu si Fulan bin Fulan datang ke masjid, habis sholat dia dengar ceramah, nyender di dinding, tidur. Apakah diampuni juga? Kata Allah, ampuni juga dosanya semuanya, demi kemuliaan majelis taklim. Dia tetap diampuni dosa, hanya saja dia tidak dapat ilmu. Pulang ke rumah, dari mana kok lama pulang mas? Dari masjid. Ngapain? Ngaji. Siapa gurunya? Tengku Zulkarnain. Apa katanya? Amma ba'du. Tidur dia gimana? Pahala tidak sama. Yang rumahnya dekat pahalanya tidak berapa besar. Makin lebih jauh makin besar. Yang paling besar saya lah dari Jakarta. Jauh. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat kasih sayang kepada orang beriman. Kasih sayang yang pertama yang Allah tunjukkan pada kita, Allah berikan adalah ketika kita beramal soleh, melaksanakan perintah Allah, apakah yang wajib, apakah yang sunat, beramal soleh, upah pertama yang Allah berikan adalah Allah ampuni dosa. Itu upah pertama, karena sayangnya Allah. Kalau kita beramal soleh, upah pertama ampun dosa. Karena dosa inilah yang bikin sial di dunia, dikubur, di padang mahsyar, sampai ke neraka. Dosa itulah yang bikin sial. Maka Allah upah pertama diampuni dosa. Sholat misalnya, inna sholata ila sholati kafarah lima bainahuma. Sholat yang satu dengan sholat berikutnya mencuci bersih seluruh dosa antara dua sholat itu. Sholat subuh seluruh dosa hapus. Habis subuh pergi ke kantor, naik motor, disalib dari kiri, kampret. Disalib dari kanan, weh, komodo. Pokoknya setengah jam dari rumah ke kantor itu mulutnya jadi kebun binatang. Begitu sholat zuhur, seluruh dosanya diampuni. Habis zuhur buat lagi dosa, sholat asar, dosanya diampuni. Maka siapa yang sholat 5 waktu seperti mandi di sebuah sungai yang mengalir di depan rumahnya, bersih dan tenang airnya, berarti dalam. Bagaimanakah perasaanmu, kata Nabi? Apakah orang itu yang 5 kali mandi di depan rumahnya ada sungai yang mengalir jernih dan tenang, apakah masih ada kotoran yang lengket di tubuhnya? Kata sahabat-sahabat, nggak ada, bersih. Begitulah orang yang menjaga sholat 5 waktu, seluruh dosanya ampun. Habis sholat dia zikir, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kata Nabi, ghufira lahu khotoyahu walau kana misqala bahr. Seluruh dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di laut. Kan asal beramal soleh ampun dosa. Apakah amalannya wajib, apakah amalannya zikir sunat, ampun dosa. Sholat wajib, ampun dosa. Puasa, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa di bulan Ramadan iman dan ikhlas karena Allah, seluruh dosanya seumur hidup diampuni oleh Allah.
Jadi upah pertama itu ampunan dosa. Kenapa? Karena Allah sayang. Apa coba amalan yang nggak mengampunkan dosa? Semua mengampunkan dosa. Itu upah pertama. Sebab yang bikin sial manusia itu dosa. Yang membuat orang dibakar di neraka itu dosa. Yang menyelamatkan orang daripada neraka itu iman dan amal soleh. Kalau ada iman, nggak ada amal soleh, masuk neraka. Dalam hadis Bukhari kata Rasulullah SAW, wa yukhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Satu hari akan dikeluarkan dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, padahal di dalam hatinya amal baiknya hanya sebesar biji sawi saja. Ini orang terakhir yang keluar dari neraka masuk surga. Orang beriman yang terakhir. Kalau kafir kekal dalamnya lama-lama, selama-lama, forever and ever. Khalidina fiha abada. Kalau beriman tidak kekal, dikeluarkan sekian lama, dikeluarkan. Kata Allah, periksa lagi, masih ada orang beriman nggak? Ada nih, amal baiknya sebesar beras, masuk. Periksa lagi, belakangan berapa lama lagi, entah berapa miliar tahun, nggak tahu lah, itu yang tahu Allah. Apa kalian pikir cuma sejam masuk neraka? Periksa lagi, ada setengah beras, nisful dzur, amal baiknya setengah beras, keluarkan, masukkan surga. Tinggal yang terakhir, amal baiknya cuma sebesar biji sawi, tapi beriman la ilaha illallah, keluarkan. Kata malaikat, ini orang aneh nih, seluruh badannya angus tapi hatinya enggak. Rupanya ada amal kecil sebesar biji sawi. Orang beriman yang amalnya sebesar biji sawi udah pasti nggak pernah sholat. Udah pasti nggak pernah sholat. Karena kalau sholat sunat saja, rakaataini qabla subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha. Hadis Bukhari mengatakan orang yang sholat 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh, itu dia dapat pahala lebih besar dari seluruh dunia dan isi-isinya. Dunia ini 40.000 kilometer nih bulatnya. 2 rakaat sebelum subuh lebih besar dari seluruh dunia dan isi-isinya. Kalau pahalanya cuma sebesar sebiji sawi kan berarti gak pernah sholat. Kampret bener nih orang. Mengucap subhanallah. Apabila satu orang mukmin mengucapkan subhanallah, tumbuh satu pohon di surga yang besar, batangnya itu dikelilingi kuda tercepat 70 tahun tidak selesai satu putaran. Gedenya pohon di surga. Pohon di surga besar, tapi nanamnya di sini dengan ucapan subhanallah. Coba semua bilang subhanallah. Bapak ibu dapat satu pohon di surga, saya dapat satu hutan. Kan saya yang suruh. Itulah hebatnya orang yang berdakwah itu, ya enggak? Sekali lagi subhanallah. Semua dapat 2 pohon, saya dapat. Pohonnya batangnya itu dikelilingi kuda 70 tahun gak selesai satu putaran, gede. Pohon di surga besar karena binatang di surga besar. Nabi ditanya, adakah burung di surga? Ada. Makanan yang paling lezat di surga salah satunya daging burung. Walahmi thairim mimma yastahu. Daging burung lezat, gurih. Seberapa besarnya burung di surga? Kata Nabi, burung yang paling kecil di surga sebesar onta. Itu iku manu omprete. Kalau pohonnya kecil sebesar pohon mangga patah dong. Kalau ada orang amalnya cuma sebesar biji sawi, berarti ucap subhanallah pun nggak pernah. Coba, saya cari-cari hadis, apa sih amal sebesar biji sawi? Saya cari-cari hadis, Mungkin, saya pun tak banyak hafal hadis. Kalau Imam Syafi'i 600.000 hadis hafal. Imam Hambali hafal 1 juta hadis. Kita berapa paling? Ada satu hadis kata Nabi riwayat Sahih Muslim. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqi.
Janganlah kau anggap remeh dengan satu amal soleh di sisi Allah, walau cuma sekedar sebuah senyuman yang kau berikan kepada kawanmu. Mungkin itulah sebesar sebiji sawi. Berarti orang ini sekali aja senyum ini. Ya amalnya cuma sebesar biji sawi, berarti senyum sekali aja. Waktu diangkat jadi anggota BPIP mungkin. Sekali aja senyum. Habis itu gak pernah senyum lagi itu. Ketawa kalian. Atau diangkat dari komisaris, angka Sapura, senyum sekali, habis itu gak pernah senyum lagi. Jadi jangan anggap enteng. Hari ini senyum itu hampir hilang. Di akhir zaman kata Nabi, nanti orang akan tersenyum hanya dengan orang yang dia kenal saja. Orang Islam akan memberi salam kepada orang yang dia kenal saja. Assalamualaikum, karena kenal, assalamualaikum, senyum. Begitu ada orang lain dikasih salam, assalamualaikum, dilihatin ini. Saya pernah begitu. Saya masuk masjid dari sebelah sini, belok masuk ke pintu gerbang masjid, pagernya belok kanan. Dari sana ada orang juga belok ke kiri, dia sama-sama masuk. Ada sama-sama masuk, pagernya kecil kan, saya kasih salam, assalamualaikum, dilihatin itu. Waduh, salah apa saya? Besok ketemu lagi sholat zuhur. Wong memang mau ke masjid, dia ke masjid, mau waktu ke masjid, ketemu. Assalamualaikum, dilihatin lagi. Enggak dijawab itu salah. Saya senyum, assalamualaikum, enggak dijawab. Hari ketiga ketemu lagi, assalamualaikum, dilihatin lagi. Hari keempat, haleluya, saya bilang, saya orang Islam. Kemarin assalamualaikum enggak jawab, haleluya jawab kamu. Bagaimana kamu orang Islam begini? Dikasih assalamualaikum nggak jawab, begitu dibilang haleluya marah dia. Apa sih salah saya? Saya bilang apa sih salah saya? Dilihatin, aduh. Padahal amal yang paling kecil itu senyum. Walaupun pahalanya kecil sebesar biji sawi, kalau satu hari 10.000 kali senyum, kan banyak juga tuh. Segenggam juga itu ya. Ini hari akhir zaman, senyum hilang, ucapan salam pun hilang. Padahal kata Nabi, afsus salam. Apa? Afsus. Asal jumpa orang, assalamualaikum. Kenal nggak kenal, assalamualaikum. Gitu. Orang Kristen aja masuk rumah kita. Saya orang Kristen datang ke rumah saya, assalamualaikum, katanya. Waduh, si Bultom. Coba, dia aja nggak Islam, assalamualaikum. Kita assalamualaikum aja malas. Lihat-lihat dulu, nggak ada yang dikenal, nggak usah salam. Sedangkan Nabi suruh sebarkan salam. Ada orang kumpul-kumpul, kita lewat, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Yang duduk-duduk itu menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau membalas orang harus lebih baik. Kalau kita assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau di assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lebih baik kita, karena kita pakai angkat tangan. Dia nggak pakai angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus siapa? Bagus kita. Kalau dia angkat tangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita angkat dua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan memang harus lebih baik. Paham? Supaya apa? Supaya kita timbul rasa cinta dan kasih sayang. Tidak lagi kita benci dengan saudara-saudara kita. Dengan salam itu timbul rasa cinta. Kalau Allah aja sayang sama orang beriman seperti itu, masa kita nggak sayang sama orang beriman? Orang beriman beramal soleh, dosanya diampuni supaya selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, orang beramal soleh diberi pahala. Satu amal soleh itu mengampunkan dosa dan memberi pahala. Begitu.
Sholat menghapuskan dosa dan dapat pahala. Berapa besar pahala sholat? Kalau sholat sunat sebesar lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Itu hadis Bukhari. Kalau sholat wajib nggak ada yang tahu. Rasul pun tidak beritahu. Nggak ada hadis mengatakan siapa sholat subuh 2 rakaat pahalanya sekian. Nggak ada. Ampun dosa ya, seluruh dosanya diampuni. Besar pahala Rasulullah SAW. Sholat sunat dikasih tahu lebih besar dari seluruh dunia dan isinya. Sholat wajib. Sholat wajib berjemaah ada diberitahu, tapi bukan besar pahalanya. Bandingannya dengan sholat wajib sendiri. Sholatul rajul ma'al jamaah. Nah, jadi sholat wajib afdalu min sholatil fard fi baitihi aw fi suqihi bi 20 darajah. Sholat subuh misalnya sendirian di rumah dengan sholat subuh ke masjid, lebih baik sholat subuh ke masjid berjemaah dengan 27 derajat daripada sholat subuh sendirian di warungnya atau di rumahnya. 27 derajat sama-sama sholat wajib. Sahabat nanya, mahiyad darajah ya Rasulullah, derajat itu apa sih? Wahai Rasul, derajat itu apa sih? Kata Nabi, ma baina darajatain ma baina samai wal ardh. Jarak satu derajat dengan derajat berikutnya itu jaraknya sejauh langit dan bumi. 27 derajat berarti 27 kali langit bumi. Sholat berjemaah di masjid lebih baik 27 kali bolak-balik langit bumi daripada sholat wajib sendirian di rumahnya atau di warungnya. Tapi satu derajat berapa besarnya coba? Bisa ada yang bisa mengukur? Jarak sejauh langit dan bumi nggak ada, nggak tahu. Maka amal wajib itu tidak ada yang tahu. Puasa, barang siapa yang meninggalkan satu hari dengan sengaja puasa Ramadan, pura-pura sakit perut karena istrinya masak rendang, seandainya dia menggantinya seumur hidup nggak pernah tinggal puasa tiap hari sampai mati, pahala yang ditinggalkan dengan sengaja satu hari bulan Ramadan tidak terganti kalau dia puasa tiap hari sampai mati. Itu hadis Tirmizi. Ya kan, kalau tinggal sehari diganti sehari, iyalah sekedar ganti aja, tapi pahalanya nggak sama. Satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan dengan sengaja ditutupi dengan puasa sunat seumur hidup nggak pernah tinggal, nggak bisa tertutupi pahala puasa wajib. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-shaumu liya wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membayar pahala orang-orang puasa. Mana? Nggak ada yang tahu. Malaikat udah tahu. Malaikat tulis saja Tengku Zulkarnain puasa, sudah. Pahalanya Allah bayar langsung. Dari mana malaikat tahu? Kenapa sebesar itu? Karena Allah sayang kepada orang yang beriman. Haji, siapa yang tahu pahala haji? Nggak ada yang tahu pahala haji. Begitu langkah pertama keluar dari rumahnya jemaah haji, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dia jalan untuk haji, seluruh dosanya dari ujung rambut sampai ujung kuku diampuni. Berapa besar pahalanya? Siapa yang tahu? Dia keluarkan 1 rupiah di perjalanan, Allah bayar 700.000 kali lipat. Berapa rupiah dia belanjakan itu di perjalanan itu, beli air, beli minum, beli ini, beli itu, beli ini. Siapa yang tahu? Itu baru belanjanya. Istighfarnya di padang Arafah. Barang siapa istighfar di padang Arafah, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah SWT. Berdosalah orang yang sudah wukuf di Arafah masih menganggap dirinya berdosa. Itu hadis itu. Siapa yang menganggap dirinya masih berdosa setelah wukuf di Arafah, dia berdosa kepada Allah karena sangka jelek dengan Allah SWT. Tidak ada orang yang wukuf di Arafah tidak diampuni dosanya. Berapa besar pahalanya Allah yang tahu, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang diberitahu berapa besar pahala haji. Itulah tandanya Allah sayang sama kita. Digugurkan seluruh dosa, diberi pahala yang tidak terhingga banyaknya. Allah yang tahu berapa besar pahala. Begitu. Yang ketiga, Allah beri kepada orang itu pemikiran yang lurus. Orang kalau dosanya bersih, pahalanya banyak, akalnya lurus. Kenapa begitu? Karena setiap berbuat dosa satu, maka 1 tetes hitam di hatinya.
noktah hitam di hati. Dia bikin dosa satu tetes hitam. Dia bikin dosa satu tetes. Dia jalan, depannya ada perempuan, ting ting tang ting tung, ting tang ting tung. Berapa dosa itu? Cetit. Sedangkan hati itu kata Imam Ghazali hanya sebesar telur burung merpati. Latifah Rabbaniyah Ruhaniyah itu hanya sebesar telur burung merpati. Kalau 1000 kali kita berbuat dosa kecil, sayyi'at, dosa kecil, hitamlah seluruh hati kita. Kalau sekali aja berbuat dosa besar, kabair, langsung hitam semua hati. Kalau hati hitam, akal rusak. Karena akal itu diletakkan di hati. Al-aqlu huwa nur siyada fi qalbi. Kata Rasulullah, akal itu nur dari Allah yang diletakkan di hati, bukan di otak. Itulah bedanya kita dengan orang barat. Kalau orang barat bilang mind is in brain, otak itu, akal itu diletakkan di otak. Itu kata orang barat, mind is in brain. Oh, akal itu diletak di otak. Kalau Nabi mengatakan akal itu diletakkan di hati. Makanya orang yang otaknya cerdas belum tentu berakal. Ada profesor doktor orang Amerika, pintar dia bukan main, profesor doktor dosen. Malam tahun baru mabuk dia sama anaknya. Anaknya duduk semeja sama dia, dituangin whisky. Oke, please drink. Mari kita minum hari ini. Tos pula tuh. Anak sama bapak cetes, minum. Tambah lagi. Bapaknya yang nuang. Udah habis botol mabuk bapaknya. Anak kurang berani mabuk depan bapaknya. Keplak kepala anaknya. Datang anaknya ngeplak kepala bapaknya. Bapak kurang ajar, udah tahu anaknya disuruh mabuk, nggak ada akalnya. Kurang hebat otaknya, S3, doktor, profesor, dosen, tapi nggak ada akal. Gelap hatinya, akal nggak berfungsi. Maka Allah selalu mau membersihkan hati dari dosa, diberi pahala supaya akal itu berfungsi maksimal. Lurus akal itu berpikir. Nah, akal yang hebat itu harus dipimpin dengan iman. Ada Al-Quran dan hadis di situ, ada wahyu Allah di situ. Akal yang nurut dengan Allah dan Rasulnya itu akal yang unggul, yang disebut al-kayyis, orang cerdas. Man dana nafsahu fi ta'atillah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang sanggup mengkontrol nafsunya dan mempersiapkan amal setelah mati, untuk bekal setelah mati. Itu orang cerdas. Nafsunya dikontrol dengan akal dan wahyu, akal dan iman. Ketika akalnya rusak, imannya rusak, ilmunya mati. Jangan bapak-bapak pikir orang berbuat jahat itu karena nggak berilmu. Bukan, tapi karena akal dan imannya kalah dengan nafsunya, kalah dengan ambisinya. Satu hari Satpol PP merazia perempuan-perempuan pelacur pinggir jalan, ditangkepin Satpol PP. Saya nggak mau bilang PSK, terlalu lembut itu PSK. Pekerja seks, kapan bayar pajak dia dibilang pekerja. Pelacur aja kenapa sih? Nggak sopan. Orang dia memang nggak sopan kok dibilang sopan. Ditangkap sama Satpol PP, bawa kantor Satpol PP. Mana KTP? Dibuka, dibaca, Nur Hayati. Kamu Nur Hayati, kata Satpol. Islam. Wah, bapak saya haji. Waduh, kok kamu jadi pelacur? Kepepet. Oh, kepepet kau orang Islam, bapakmu haji, kau jadi pelacur. Apa hukumnya pelacur? Ya Allah, om, ya haram, masa sunat muakkad. Lihat ini. Jangan dipikir dia tidak berilmu. Cuman ilmunya tertutup dengan nafsunya yang bejat, dengan ambisinya yang malas kerja. Jadi pembantu berat, kalau jadi pelacur cepet kaya, kerjanya juga enteng. Hancurlah manusia kalau seperti itu. Maka Allah mau tukar. Ketika hatinya dibersihkan dari dosa, diberi pahala, dinaikkan derajatnya, imannya bercahaya, hatinya bercahaya, akalnya bercahaya.
pada saat itu berubah pikirannya. Bisalah dia membedakan yang mana yang hak dengan yang mana yang batil. Orang berilmu tinggi, hafal Quran, tapi ketika nafsunya besar dan ambisinya besar, hilang ilmu. Percaya. Sebab ambisi ini paling bahaya. Orang kalau ambisi, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa dibilang halal. Maka nggak usah heran ada orang tiba-tiba nyebrang. Apakah berilmu? Oh, hafal Quran bos. Kok nyebrang? Ambisi besar. Apa? Ambisi besar. Yang paling menghancurkan manusia itu ambisi. Iblis kenanya kan ambisi. Dia mau lebih baik dari Adam. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan seorang manusia yaitu Nabi Adam fi ahsani taqwim, dalam bentuk paling the best, paling indah, paling cantik, paling hebat. Timbul irinya, kenapa mesti dia, kenapa enggak saya? Ambisi iblis mau mengalahkan Nabi Adam. Maka ketika disuruh sujud dia bilang apa? Ya iblis, ma mana'aka antas juda bima khalaqtu biyadai. Apa yang menyebabkan kamu menolak untuk sujud kepada makhluk yang kuciptakan langsung, kata Allah. Apa dia bilang? Qala, berkata iblis, ana khairum min, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari tanah. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Aku lebih baik dari dia. Hancur iblis, wa kana minal kafirin. Padahal kurang apa iblis, ribuan tahun ibadah. Penghulu malaikat Azazil itu, iblis namanya Azazil. Nyebrang juga iblis. Gara-gara apa? Ambisi. Ya Allah, gara-gara ambisi. Bapak kalau mau selamat kita, ambisi nggak usah besar-besar. Ambisi kita satu aja, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia, masuk surga, ya kan? Karena kan kesuksesan cuma satu, bukan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di dunia ini kesuksesan cuma satu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang seumur hidup bisa taat sama Allah sama Rasul, dia telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Nggak ada 2, 3, 4. Biar gembel, biar pejabat, biar alim, biar bego, biar presiden, biar jembel, biar jenderal, biar kopral, biar jelek, biar ganteng, biar bangsawan, nggak peduli, asal taat sama Allah sama Rasul, sukses dunia akhirat. Bilal bin Rabah budak hitam, bibirnya tebel, giginya yang putih. Kalau dia senyum sama anak-anak lari ketakutan, saking jeleknya Sayyidina Bilal. Tapi belum wafat dia sendalnya udah jalan di surga. Karena ketaatan sama Allah. Nabi Sulaiman kurang apa? Gantengnya bukan main. Nabi, mana ada nabi yang merongos? Nggak ada nabi yang merongos, nggak ada. Kalau merongos nggak jadi nabi. Nabi itu mukhtar, manusia pilihan, paham? Kurang apa gantengnya Nabi Sulaiman? Kaya raya, nggak pernah kalah perang. Orang angin bisa diperintah, jin bisa diperintah, hewan bisa diperintah, burung, semut semua bisa diperintah. Tapi dia masuk surga mulia. Gara-gara apa? Taat Allah Rasul itu aja. Di akhirat pun sukses cuma satu, nggak ada 2, 3, 4, nggak ada. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang di akhirat selamat dari neraka, dimasukkan ke surga, orang itu telah sukses. Tapi ayat ujungnya itu yang gak enak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini hidup di dunia hanya perhiasan yang menipu saja. Lagi sementara saja, main-main saja. Kebanyakan orang gagal untuk selamat di dunia dan akhirat karena dunia ambisi besar. Paham? Padahal dunia ini sudah kepegang manusia jatuh harganya. Kita beli jam tangan Rolex 50 juta, beli, simpen di rumah kita 1 malam aja, nggak usah dipakai, nggak usah, simpen aja dalam laci, besok pagi jual lagi, laku nggak 50 juta? Nggak laku. Beli mobil Mercy 4 miliar, simpen di rumah kita semalam, besok kita jual lagi, laku 4 miliar?
Enggak. Ini dunia kalau udah kepegang manusia turun jatuh harganya. Anak gadis dikucur orang satu Yogyakarta, kawinilah sehari, besok kita cerai, laku nggak? Bekasih uang moh. Tapi akhirat kalau dipegang sama manusia, ya Allah, satu amal dengan tenaga 10 kali lipat. Kalau amalnya pakai harta 700 kali lipat. Kalau susah payah bisa 7 juta kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha. Nah ini. Oleh karena itu Bapak Saudara, tetaplah istiqomah. Bersatulah kita. Nggak usah ambisi lah. Asal kita bersatu sesama orang Islam, kita kuat. Kata Nabi kal jasadil wahid. Orang Islam ini seperti tubuh yang satu. Coba kita berdiri depan cermin, nggak ada yang sama. Kita gigi kita lihat tajam, bisa memutuskan daging, merobek daging, hebat gigi. Enggak lah, kalau gigi hebat cuma 32 pasang aja. Coba kalau seluruh badan kita dari kepala sampai kaki gigi semua, enak rupanya? Kan nggak enak. Paham? Di dalam gigi, dalam mulut ada lidah, tidak bertulang, bisa ngomong macam-macam. Hebat lidah. Sehebat-hebat lidah cuma satu. Coba kalau lidah semua, seluruh tubuh lidah semua. Dan lidah yang hebat itu dikurung dengan gigi. Kalau dikurung gigi dia masih bisa bicara. Benci kali aku sama kau. Ku gigit kau nanti. Masih bisa ngomong. Ditutup dengan bibir. Walisanahu wa syafatain. Dan lidah itu dikurung antara dua bibir. Kalau bibirnya nutup, nggak bisa ngomong lagi. Paham? Itu mulut baru bisa ngomong yang hak dengan yang batil kalau terbuka. Kalau udah disumpel duit, tapi semua ada fungsi. Tinju keras, lidah lembut, kuping setengah keras, setengah lembut. Saya tidak bisa bayangkan kalau kuping ini tajam kayak gigi. Itu kasur robek semua. Paham? Kita ini seperti tubuh yang satu, Pak. Ada yang keras kayak tinju, FPI keras kayak tinju, kokam keras kayak tinju. Ada yang lembut kayak lidah, ada yang setengah lembut kayak kuping. Begitu, kiai pun begitu. Ada yang lembut kayak Arifin Ilham lembut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang setengah lembut, Agim. Saya mah ya begini aja, saya mah. Ada yang keras kayak Habib Rizik. Saudara-saudara, siap untuk mempersatukan Indonesia, siap ganti presiden, siap. Keras. Saya orang Medan, nggak bisa lembut-lembut. Orang Medan tuh ya kayak saya lah. Kalau nggak suka bilang nggak suka. Apa kau? Orang Medan begitu. Apa maksud kau lihat-lihat saja? Main kita? Itu orang Medan. Orang Medan tuh nggak ada kalau masih ngelihat, buang muka, ya ngelihat juga. 5 menit, ya masih lihat. Maksudnya apa? Lihat-lihat. Orang Medan begitu. Kalau orang Jawa kan, aku tidak. Tapi jangan orang Jawa benci sama saya orang Medan, kan begitu. Kami pun tidaklah benci sama orang Jawa, kan begitu. Kenapa? Karena kita seperti tubuh yang satu. Kalau semua ini bersatu untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dari Sabang sampai Merauke akan berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.